A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. وقال الله تعالى أيضا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان عليه لعنة. قال لربي بعزتك وجلالك يا رب لا أزول أغوي عبادك وآمرهم بالكفر والمعصية ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما داموا ذاكرين لي والمستغفرين مني. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Para alim ulama, guru-guru agama, tetuha-tetuha masyarakat di lingkungan masjid yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib, jamaah pengajian, jamaah peribadatan rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia di ruangan Masjid Al-Ikhlas yang penuh barakah ini. Pertama, kita bisa silaturahim, bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan berkat silaturahim ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nikmat umur, nikmat sehat, nikmat dibukanya hati untuk beribadah, nikmat dituntunnya seluruh anggota tubuh kita untuk bertakarrub kepada Allah. Kita bawa di jalan yang diridai Allah. Inilah orang-orang yang syukur. Orang yang syukur Allah akan tambah nikmat. Orang yang kufur Allah akan azab. Terlebih lagi kita bisa mengamalkan amalan rutin kita, yakni ratibul haddad. Ujar sahibur ratib, ra'ayna kasuril hadidi ala kafatil balad alladhi yuqra'u fihi. Ratib kami ini, ujar Sidin, ujar pengarangnya nih, nang Bapandir ya, ujar Imam Haddad. Ratib kami ini seperti pagar besi bagi seluruh negeri yang di dalamnya dibacanya. Artinya siapa yang membaca ratibul haddad, rumah tangganya aman, kampungnya aman. Itu jadi kayak pagar besi ya Sidin. Dalam kesempatan lain Sidin mengatakan, man wazaba alaihi rizqa husnal khatimah. Barang siapa yang istiqamah mengamalkan ratibul haddad, maka akan dianugerahi oleh Allah matinya husnul khatimah. Ini Sidin juga nama Pandir, Sidin Jobahan kan. Kita rutin lah, ya rutin seminggu sekali itulah rutin juga ngarannya. Nah rutin juga. Balam kalau yang lain-lain mengatakan, kalau ujar ulun ulang-ulangilah, ujar
siapa? Syekh Ramli lah, Wali Katung. Nah, jasidin siapa yang rajin baca Ratibul Hadar, kainat tajajak tu tanah suci. Kainat tajajak tu jasidin tanah suci. Padahal sidin saunegin kada pernah tulak haji juga lah. Wali Katung kada pernah tulak haji lah. Nah, tapi orang bertemu di Makkah. Nah, kayak apa yuk? Mengerti akan tuh orang bertemu di Makkah. Nah, itulah kelebihan daripada ratib. Dan pada hakikatnya ini pun masih termasuk dalam rangkaian zikrullah, karena ayat yang kita baca masih masalah zikir, masalah zikrullah. Belum lagi manfaatnya, kada hanya aganang membaca, itulah kada hanya untuk siapa yang membacanya, tetapi juga termasuk guru-guru kita, orang tua kita. Apalagi Fatihah yang keempat, Al-Fatihah lana walakum ya hadirun. Nah, jadi Fatihahnya tuh untuk kita nang hadir dan nang kada hadir. Siapa? Wa walidina wa walidikum, orang tua kita. Nah, orang tua kita. Jadi paling kada seminggu sekali tak kirimi kita lawan orang tua kita. Amun hari-hari itu nyata ya sudahlah. Tapi ini berjamaah kita mengirimi orang tua kita. Merasa. Nah, itulah beberapa maunah daripada amaliyah rutin yang kita baca. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang ulun baca, ini menafsirkan ayat pada surah An-Nisa 103 yang minggu dahulu kita banyak bicarakan. Yang minggu dahulu, fa idza qadaitumus shalah, ujar Allah, apabila kalian selesai daripada salat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dalam hal keadaan bagaimanapun, dimanapun. Jadi di masjid kah salatnya, di rumah kah salatnya, dimanapun, tetap jangan ditinggalkan yang namanya fadhkurullah, zikir kepada Allah. Meskipun harus berjalan berdiri, meskipun ba'astilah duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Karena ada masanya kita nang bisanya berzikir berbaring, ada masanya nang barangkali masih sibuk-sibuk, terpaksa zikir standar kita nang subhanallah 33 itu di mobil misalnya. Nah, itu tidak jadi masalah. Yang penting sehabis salat jangan ditinggalkan zikir. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman akan merasa tentram hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan tentram. Hati ini bisa apa yuk? Makanya sering disebut ya muqallibal qulub, berbolak-balik itulah, berbolak-balik hati ini, berbolak-balik. Makanya qulub itu kan dari kata bolak-balik, Pak, bolak-balik, berbolak-balik. Ya. Ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, hadir di majelis-majelis zikir, berteman dengan orang-orang salih, bergaul dengan orang-orang salih, maka hati kita tuh jadi tentram, hati kita jadi tentram. Kalau yang namanya gundah, yang namanya apa yuk, gulana, gundah, gulana, apa yuk lagi bahasa galau, itulah galau lah. Kalau sudah kebangatannya stres. Kalau orang kita bahari menyambat apanya butuh pusang, ya Allah lah. Nah, dan ini pasti ditemui oleh semua orang, Nah, pasti ditemui, pasti pernah dirasakan oleh semua orang. Jadi hati kada nyaman, hati kada kakaruan. Apalagi kita merasa ini adalah musibah, bukan ujian. Nah, karena musibah itu bisa berbentuk
teguran, bisa berbentuk ujian, bisa berbentuk hukuman. Nah, insyaallah kalau orang beriman itu antara teguran dengan ujian. Kalau teguran berarti selama ini kita lapak lalai, selama ini kita lupa, selama ini kita kadapati ingat lawan Allah, lalu ditagur, nah lalu kita ingat. Itu teguran. Berarti orang ini disayangi Allah. Kalau orang-orang yang diuji, nah kalau ujian itu kalau kelas 6 SD hendak naik ke kelas 1 SMP lah. Wah ini kada kelas 1 lagi, ngalinya kelas 7 lah. Nah, jadi kalau hendak naik itu harus ujian dulu Pak. Harus ujian. Nah, sama kelas 9 kalau hendak naik ke kelas 11 itu harus ujian. Nah, ujian. Sama. Ya, jadi kalau kita diberi Allah satu kejadian yang kada menyenangkan itu bisa ujian. Ujian. Yang penting jangan hukuman. Hukuman itu adalah persekut dari Allah untuk azab di akhirat, itu hukuman. Orang-orang zalim, orang-orang kafir itu kalau musibah itu hukuman. Orang yang beriman itu paling tidak ditegur, teguran atau ujian. Nah, ketika menghadapi itu, hati kita barangkali juga kada terlalu langsung bisa menerima. Nah, inilah perlunya zikrullah gitu. Makanya Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 ini mengingatkan kita. Kalau orang banyak mengingat Allah, hati akan tentram. Nah, kaifiatnya Imam Ibnu Athaillah mengatakan, yang minggu lalu sudah dibahas juga sebagian, bahwa zikir itu ada yang disebut dengan zikir jahar, zikir jali, zikir nyaring, zikir nyata adalah. Nah, nyata kelihatan orangnya berzikir, nyata kedengaran orangnya berzikir. Nah, ini. Dan kalau misalnya hati kita masih terlalu kada tentram, galau tadi Bu, galau pusang tadi, pusang, bahasa orang Bahari itu pusang. Nah, ketika itu ambil air wudu, pasang mukanabu, pasang pakaian yang pantas lah, yang nutup aurat lah. Kalau bisa salat lah 2 rakaat. Terserah mau salatnya apa, syukrul wudu silakan, mau salat taubat silakan, mau salat yang lain hajat silakan. Punya salat 2 rakaat. Habis itu duduk di sajadah. Kalau tidak salat duduk langsung, bawa zikir. Masuk kamar, tutup pintu, kunci Kak, zikir. Nah, zikir yang diperlukan di sini di zikirnya jahar, Pak. Zikir jahar. Ayo tuh Anda penyaring itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi dalam kamar lah, jangan di pelataran. Di pelataran ini padakan orang stres banget pulang lah. Nah, tutup tuh. Tapi bila sudah mulai tenang, ayo bagaimana? Jadi kadada istilah nang mana nang paling baik, banyaring kah, berzikir itu bagi mit kah? Nah, ada kalanya perlu banyaring, ada kalanya perlu khafi, bagi mit berzikir. Nah, apalagi kalau zikir-zikir yang sudah distandarkan, yang memerlukan tempat, memerlukan waktu, memerlukan amaliyah, itu mau kada mau harus nyaring. Misalnya zikir-zikir di tempat-tempat tertentu, Kalau pian hendak tulak haji, atau tulak umrah, nah biasanya habis salat safar dulu. Harusnya hendak tulak ke mana bagus dia sama aja. Tulak salat safar, salat 2 rakaat. Habis itu baca zikir hendak turun dari rumah, keluar rumah di Bunghalawang kalau boleh. Nah, bisnya di Bunghalawang. Kalau kada bisa dibimbingakan, ada ustadznya nah akan membimbingakan. Nah, habis itu nang dihigane sudah membisiki, jangan terjejak watun lah. Oh, jauh bare. Jangan terjejak watun jar. Ini kakanakan ini kada mengerti arti watun tuh. Jadi artinya nang apa tuh? Watun lah ngalih yang menjelaskan tuh watun.
Jadi sidin marabus maluncat pian mulai di lawang tuh karena kada dibolehkan antara lalu anu pulang anunya aturannya tuh lah silakan tajajak watun kakak yang penting doanya sudah bagus tadi. Nah masuk ke mobil ada pulang zikirnya itulah bila mulai di mobil tuh berjalan sudah nah ada pulang zikirnya. Ini kan sampai berzikir ngisuk menangis saja ibu-ibu nih ialah apa kayak apa kada menangis jar anak masih susuan ditinggalkan nah ya kalau lah ba anu ba putus-putus waya ini nyaman aja pian ya Allah ulun melihat keluarga ya tolak haji nah tapi 2 tahun yang lalu pang sebelum corona nah ini 2 tahun sudah kada nang tolak hajinya ini di mulai asrama haji itu bilang kada Bapak pagatan video call terus lawan di rumah. Kayaknya pulang hendak masuk pesawat tuh lah. Mamati kalau pulang sampai ke Jakarta, balik pesawat ia pulang tuh lah. Nang umrah nih, amun haji kan dari Banjar langsung. Nah sampai pulang ke Jeddah ia pulang video call terus. Kada terlalu ngalih wah ini ngalih. Nah ketika sampai misalnya ke Makkah jauh-jauh tuh sudah perjalanan berapa yuk? Kira-kira 10 fal dari Makkah sudah kelihatan Makkah tuh pian dengan menara zam-zamnya ya. Nah itu sudah melihat. Nah itu ada zikirnya juga kalau sudah melihat kota Makkah itu sudah ada zikirnya. Sampai pulang ke tanah haram, pulang telah. Nah tanah haram zikirnya pulang. Tanah haram paling kada batasnya itu 5 kilo. 5 kilo kalau dari Madinah itulah 5 kilo. Kayak mulai jarak mulai di Tanaim itu sudah tanah haram. Belum lagi ketika masuk Masjidil Haram ada zikirnya, ketika melihat Ka'bah ada zikirnya, ketika memulai tawaf mulai rukun Hajar Aswad sampai kepada Rukun Yamani ada zikirnya, Rukun Yamani sampai Hajar Aswad ada zikirnya. Itu baru putaran pertama, belum lagi kedua sampai ketujuh, belum lagi di Multazam, belum lagi di belakang makam Ibrahim, belum lagi di Bukit Safa, belum lagi di Marwah. Semuanya ada zikir-zikirnya dan itu harus dibaca baik. Nah, siapa madakan harus di hati jenda. Itu zikirnya jahar. Zikirnya jahar. Yang maksud dibaca itu khususnya bibinian paling kada terdengar oleh telinga kita sendiri. Itu jahar. Sama bacaan Fatihah pian itu nah. Kalau kada terdengar oleh telinga seorang itu kada sah Fatihah kita. Karena itu rukunnya rukun bacaan, rukun kauli. Nah, asal pendengarannya normal. Namun nang pindah ada gangguan ya itu kada jadi syarat adalah pokoknya dari takbiratul ihram, Fatihah, tahayat, salawat, salam pertama itu harus terdengar oleh telinga kita karena itu rukun bacaan. Nah sama belum lagi bacaan di zikir-zikir yang ada di Arafah, mabit di Muzdalifah, ketika di Mina melontar ula usta Aqabah, belum lagi ketika ke Madinah telah ada zikir-zikir tertentu dan itu termasuk zikir-zikir jahar yang tempatnya itu sudah ditentukan atau waktu-waktunya sudah ditentukan. Kada ngalih-ngalih napian ketika kita hendak buka puasa itulah menjelang buka puasa kan ada zikir tuh, zikir menjelang puasa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim ya azim ya azim. Itu khusus waktunya menjelang puasa. Kalau wayah ini dibaca padahal orang malah lain menara itulah. Nah, karena itu zikir yang sudah tertentu dan itu termasuk zikir-zikir jahar. Zikir-zikir jahar. Kemudian zikir jahar itu ada yang memerlukan syarat, ada yang memerlukan ada yang tidak memerlukan syarat. Yang memerlukan syarat
Ini khususnya zikir-zikir yang apa, maqamat ini. Zikir-zikir maqamat atau zikir-zikir darajat. Darajat bisa, maqamat bisa artinya. Kalau zikir-zikir nang kayak kita zikir habis salat, itu kan zikir-zikir hasanat namanya. Itu kada memerlukan adab. Nah, memerlukan adab. Nah, kalau sudah zikir-zikir maqamat, itu khusus zikir-zikir tertentu yang dibawa oleh para syekh-syekh sufi dengan ketentuan-ketentuan yang ketat bagi mereka. Ketat. Pertama, dia harus berbaiat dengan gurunya. Berbaiat dengan gurunya. Mau tidak mau harus berbaiat. Yang kedua, setelah dibaiat berarti mempunyai kewajiban untuk mengamalkan itu. Nah, mengamalkan itu. Nah, kemudian dilajari adabnya. Nah, adabnya. Di samping adab sebelumnya, adab sebelum zikirnya itu kan pertama banyak taubat. Yang kedua membersihkan badan. Artinya baudo. Kalau hadasnya besar mandi wajib, mandi. Kemudian membiasakan banyak diam dibanding banyak bepandir kalau kada kakaruan. Kemudian ini sudah karena tadi sudah berbaiat dengan guru, maka hatinya itu selalu tergantung dengan guru, dan apapun dia selalu meminta tolong dengan guru, karena hakikatnya guru itu adalah wasil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu karena mereka menganggap guru itu adalah warasatul anbiya, karena para guru, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan tahta, tidak mewariskan kekayaan dan lain sebagainya. Nabi hanya mewariskan ilmu kepada para orang-orang yang mau menuntut ilmu. Nah, orang yang mau menuntut ilmu itu kan tiga, pulang Pak. Tiga. Nah, kita termasuk yang mau menuntut atau tidak? Orang yang menuntut itu pertama itu alim, orang-orang yang mengajarkan ilmu, itu menuntut juga. Tidak mungkin orang yang akan memberikan tausiah itu tidak baca buku, tidak baca kitab, tidak mungkin tidak mutalaah. Dia pasti belajar. Dan ketika menyampaikan ini pun, yang pertama kali ditujunya adalah dirinya sendiri. Nang diajarinya tuh dirinya sendiri. Makanya alim itu belajar. Nah, yang kedua muta'allim. Nah, muta'allim. Ya, ini termasuk muta'allim kah? Kada tahu. Muta'allim itu penuntut. Nah, penuntut. Orang yang menuntut. Nah, orang yang menuntut ini syaratnya ada nang dibacanya, ada nang dijaganya. Kalau Qur'annya menjaga, kalau belajar Qur'annya menjaga. Nah, menjaga. Guru membacakan inya menjaga. Nah, itu muta'allim ngarannya, muta'allim. Kalau guru membacakan kitab inya mendengarkan, menjaga. Nah, muta'allim. Atau kada membaca, kada menjaga, itulah. Tapi berhadapan. Nah, kayak barangkali pian ingatlah era 70 ke atas telah. Nah, itu kalau belajar biasanya berhadapan guru, misalnya sifat 20 telah, 20. Itu digilir guru. Baca aja sini pelajaran minggu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud artinya ada, lawannya adam artinya tiada, mustahil Allah Ta'ala tiada, wajib Allah Ta'ala ada. Adapun tandanya wajib Allah Ta'ala ada, baharu alam ini sekaliannya. Adapun tanda wajib Allah Ta'ala ada pada dalil naqal, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Saya kumpulang disuruh sini. Kalau ini pian hadir 20 tulah, minggu ini disuruh begilir. Minggu dudi tinggal 10 aja orangnya. Minggu dudinya tinggal 5 aja lagi. Kayaknya nang tukang bang aja nanti tinggal lagi. Itu yang muta'alim bahari itu dasar. Nah, jadi uji orang bahari apa pacah sifat 20 tuh. Nah,
Dari 20 kaina pulang dibagi 4 pulang itulah 4 pulang dibagi 2 pulang sampai kepada menyimpulkan dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang paling nyaman itu kitabnya pada tuannya Habib siapa sama nang sinilah ulun kada hadir Bang Habib Sipa kah Sipa yang 2 minggu yang lalu kada sini. Nah itu kalau kada salah buyutnya apa Syekh Habib Usman Mufti Betawi yang mengarang kitab Sifat 20 itu. Itu memerlukan adab. Nah, belum duduknya kalau orang itu masih mubtadi, masih pemula, ini disuruh gurunya duduknya kayak duduk tahiyat akhir. Nah, kayak duduk tahiyat akhir, iftirash. Tapi kalau sudah muntahi atau sudah kelas mahir itu dua sila gini kata Bapak. Nah, itu ada adab-adabnya. Kemudian andak tangannya di mana, itulah. Kemudian tempatnya itu harus suci, pakaiannya harus suci, ditambah lagi harum, itulah harum. Nah, kemudian pakaiannya dari jelas itu dari sumber yang halal. Jangan coba-coba dari yang samar-samar, yang abu-abu itu, yang halal. Kemudian membiasakan hatinya berzikir hanya mengharap ridanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi fa'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Banyak sebetulnya adab-adab. Nah, karena tadi 5 adab sebelum berzikir, 12 adab ketika berzikir, dan 3 adab ketika sesudah berzikir. Nah, itu insyaallah di pertemuan yang akan datang. Tapi ada satu hal yang menarik nih. Satu hal yang menarik. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Nah, kita kenal dengan si Saman gitulah. Nah, si Saman. Nah, kita kenalnya si Saman ketika dengar orang baca manaqib. Betulnya beliau banyak perkataan-perkataan yang bagus. Di antara kata-kata beliau itu wa kullu hadhil adab talzamu dzikra bil lisan. Nah, jasidin yang ulun menutup dengan kata-kata hikmah beliau. Semua adab-adab itu, adab-adab zikir itu memang lazim dilakukan oleh orang-orang yang berzikir dengan lisan. Wa amma dzikru bil qalbi, tapi kalau sudah orang itu berzikir dengan hati, fala yahtaju fi hadhil adab, maka kada perlu lagi adab-adab tersebut. Nah, jasidin itulah. Nah, kaina kupasannya insyaallah minggu yang akan. Bal ila tasbiyati sariratihi siwallahi ta'ala. Tetapi mereka berkehendak kepada mensucikan hati-hati mereka itu daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya tuh sasak, kada kosong, itulah penuh dengan zikrullah. Hatinya hanya ingat lawan Allah, kada ada yang lain. Cuma caranya tadi mau kada mau harus memulai dengan adab. Nah, apa garang supaya isi hati. Nah, apa isi-isinya insyaallah pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan kita sabarataan, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, yang memang hanya dengan nikmat itulah kita merasakan nikmatnya beragama. Agama tidak hanya sekedar doktrin boleh tidak boleh, tetapi kita merasakan nikmatnya. Itulah yang disebut dengan halwatul ibadah, kemudian meningkat kepada halwatul iman.
manis lamaknya iman, buah daripada iman itu akan dirasakan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertahlil untuk almarhumah Hajjah Mahdalina bin Haji Muhammad Ali.